Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semuanya yang senantiasa setia untuk mendukung channel ini. Insya Allah kami akan terus berusaha untuk menampilkan ulasan-ulasan seputar dunia ikan hias maupun ikan konsumsi, ikan air tawar maupun ikan air laut, beserta ulasan-ulasan kami, kisah perjuangan bagaimana proses para pebisnis atau pengusaha ikan hias maupun ikan konsumsi dalam menjalani bisnisnya. Oke, pada video kali ini kami akan coba menampilkan perjuangan seorang wanita kreatif yang awalnya hanya memiliki sepasang ikan menpis dan kemudian berkembang saat ini menjadi ratusan pasang ikan menpis dan memiliki target untuk bisa ikut andil bagian dalam pasaran ikan hias di kotanya. Saat ini ia sudah memiliki ribuan ikan menpis dan terus menambah jumlah indukan agar bisa menembus pangsa pasar ikan hias yang lebih besar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari ikuti video ini teman-teman semuanya. Selamat pagi Mbak. Pagi. Oke, kami ingin bertanya sedikit ya tentang budidaya ikan menpis. Semoga bisa diuraikan secara detail ya, dari awal mulai dari pemilihan indukan hingga pembesaran burayak. Sebenarnya sih budidaya ikan menpis itu mudah ya, kalau kita telaten terus tekun serius untuk budidayanya, pasti itu akan mudah. Untuk awalnya tuh budidaya ikan menpis tuh coba-coba atau gimana sih Mbak? Bisa diceritakan sedikit? Awalnya sih kita pertama coba-coba tuh melihara ikan menpis. Pertama itu gagal, ada yang mati-mati gitu. Terus kita mulai tuh beli indukan cuma sepasang. Awalnya gagal itu, nelor, jarang nelor. Terus ada dia ketika nelor itu juga nggak netes gitu. Nah telurnya tuh malah berjamur. Kita sabar tuh, kita tungguin udah beberapa kali bertelur baru dia matang, telurnya bagus. Nah kita tetasin tuh di tempat tertentu untuk penetasan. Awalnya tuh hanya punya sepasang ya Mbak ya, untuk coba-coba ya? Iya. Nah kalau sekarang udah punya berapa pasang tuh? Alhamdulillah kalau sekarang udah punya banyak sih kalau untuk indukan, dan ada juga yang di karantina untuk lagi bertelur. Kami sekarang juga sudah banyak ya, ikan menpis udah punya ribuan, dari burayak, telur, ada yang baru berumur seminggu, ada yang masa-masa remaja, masa-masa pertumbuhan. Usia berapa bulan sih Mbak sebenarnya ikan menpis itu bisa dipanen, mulai dari dia menetas hingga bisa kita pasarkan tuh usia berapa bulan? Sebenarnya kalau untuk pemasaran dari usia 3 bulan sampai 4 bulan itu sudah bisa dipasarkan. Tapi kalau misalnya kita ingin size yang lebih bagus, terus untuk indukan itu usianya di atas 5 bulan. Untuk indukan, ciri-ciri indukan Mbak yang bagus untuk kita teruskan atau kita kembang biakan, seperti apa Pak ciri-cirinya Mbak? Ciri-cirinya yang pertama, kita lihat dari masa pertumbuhan burayak, yang pertumbuhannya lebih cepat. Yang kedua, nafsu makannya tinggi. Yang ketiga, gesit dan lincah. Yang terakhir, indukan jantan dan betina itu tidak saling menyerang. Ini kosong tadi saya lihat nggak ada ikannya. Ini apa ini Mbak? Airnya buat apa ini? Cara pemini persiapan untuk penetasan telur. Ini airnya sudah kita endapkan, sudah kita diamkan, jadi oksigennya full. Oh, berarti sekarang ada telur yang siap untuk ditetaskan ya Mbak ya? Iya. Oh, oke. Nanti coba kita akan kasih lihat teman-teman bagaimana proses penetasan telur ya. Oke, bisa kita ikuti Mbak? Iya. Nah teman-teman, untuk memilih indukan menpis, sama adalah dari burayak menpis pertumbuhannya sangat pesat. Yang kedua, nafsu makannya tinggi. Yang ketiga, dia gesit dan lincah. Yang keempat, dia tidak saling menyerang sesama temannya atau tidak agresif. Ini adalah indukan-indukan yang sudah kami pilih dari koloni yang dari size yang bagus. Langkah selanjutnya teman-teman, kita akan
menjodohkan sepasang-sepasang. Ciri-ciri manpis betina itu tidak cenong kepalanya, dan manpis jantan itu ada cenongnya di kepalanya. Udah nggak usah ribet-ribet, pokoknya cara membedakannya gitu aja. Kalau yang laki ada cenongnya, kalau yang betina tidak. Dan ini sudah kami pisahkan sepasang ya, sudah berjodoh. Langkah selanjutnya kita akan kasih paralon, nanti telur-telurnya akan menempel di sini. Teman-teman, di pojok sana ada indukan yang sudah bertelur. Kita akan panen telurnya dan kita tetaskan di tempat yang sudah kami siapkan. Saat mengambil telur kita harus berhati-hati karena sepasang indukan ini sangat tekun ya menjaga telurnya. Jangan sampai telurnya itu pada jatuh atau pada rontok ya. Kita akan tetaskan di tempat yang sudah kami sediakan. Jumlah telurnya banyak ya teman-teman, sekitar 300-400 butir telur ya. Dengan tingkat penetasan itu bisa sampai 90%. Setelah 3 hari di dalam styrofoam. Nah, ketika sudah menetas, kita jangan langsung memberi pakan ke burayak. Usianya sampai 5 hari baru kita akan kasih pakan. Ciri-ciri burayak sudah minta makan itu burayaknya sudah berenang, tidak menempel lagi di paralon, itu kita baru kasih pakan. Kita kasih pakannya Artemia tetas, Artemia hidup. Itu kita kasih sampai berusia kurang lebih 3 minggu. Nah, kebenaran kita punya burayak umurnya di atas 3 minggu. Ini sudah lepas Artemia dan sudah kita kasih pakan Moina. Ini burayak berusianya sudah di atas 5 hari. Dia sudah berenang, sudah main ya, udah nggak nempel lagi di paralon. Kita juga udah kasih pakan Artemia. Ini Artemianya. Pemberian pakan ikan manpis remaja ya, kita bisa menggunakan kutu air Dapnia atau kita juga bisa menggunakan pelet ikan merek PF 500. Untuk pemberian pakan pelet untuk manpis kita tidak langsung memberikan begitu saja, tapi kita harus dibibis dulu. Teman-teman, kita akan kasih contoh bagaimana sih cara membibis peletnya. Nah, ini teman-teman pelet PF 500 nya seperti ini.
kita kasih air, nggak usah banyak-banyak. Selanjutnya akan kita diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Nah teman-teman, kebenaran ini sudah ada pelet yang dibibis ya. Ini juga sudah jam waktunya makan. Kita langsung aja kita kasih pakan. Untuk pemberian pakan sebaiknya kita lakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Yuk kita kasih pakan ikan yang sudah remaja dan dewasa. Pemasaran, kami mulai memasuki pasar-pasar ikan untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Untuk harga tergantung size ya, dimulai harga 5.000, 10.000, 15.000, sampai ada yang di atas 25.000. Alhamdulillah, permintaan pasar untuk ikan menpis saat ini mulai meningkat ya pasca pandemi. Saat ini kami terus menambah jumlah indukan dan target kami adalah panen 1.000 ekor setiap minggunya. Doain ya teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, demikian ulasan kami seputar tips dan kiat-kiat budidaya ikan menpis. Semoga video ini menjadi inspirasi sekaligus motivasi buat teman-teman semuanya untuk terus menekuni suatu bidang dengan totalitas dan sungguh-sungguh. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya dengan ulasan-ulasan yang terus membawa manfaat bagi kita semua serta menjadi bahan pembelajaran kita untuk menuju sebuah kesuksesan. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.